Sulawesi Tengah sendiri ada 7 kabupaten kota yang menjadi syarat atau domisili peserta. Harapkan partisipasi dari kaum perempuan ini bisa ada di setiap kegiatan-kegiatan khususnya kepemiluan ini. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Sulteng di episode kedua. Kali ini bersama saya Giska Mala sebagai host pada kali ini. Nah, masih seputar bincang kepemiluan. Tema kali ini tidak kalah menarik dengan tema sebelumnya, yakni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau biasa yang disingkat dengan SKPP. Nah, pasti sahabat Bawaslu bertanya, apa sih SKPP? Nah, pada hari ini saya sudah menghadirkan kedua narasumber kita. Nah, untuk lebih menarik, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Untuk narasumber pertama, yakni Bapak Abdul Malik Firdaus sebagai peserta SKPP tahun 2019. Oke, silakan perkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Firdaus sebagai alumni SKPP Bawaslu RI angkatan kedua tahun 2019. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, aktivitas sekarang Malik ya? Saya Iya, apa ini? Malik boleh. Oke, Malik, kegiatan atau aktivitasnya Aktivitas saya sebagai mahasiswa IAIN Palu, tepatnya di Pasca Sarjana, dan aktivitas lain itu saya sebagai ketua organisasi juga di KAMMI, seperti itu. Oke, baik. Untuk narasumber kedua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riki Rizky. Saya merupakan staf bagian pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus juga sebagai anggota tim SKPP 2021 Sulawesi Tengah. Mungkin untuk bincang di awal, langsung saja saya tanya ya, untuk mungkin ke Pak Riki dulu. Nah, Pak Riki, sahabat Bawaslu banyak yang belum tahu apa sih itu SKPP dan apa tujuannya SKPP itu sendiri. Ya, SKPP itu sebenarnya kependekan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Seperti yang kita tahu, ini adalah namanya sekolah. Sekolah itu tempat pendidikan. Jadi di sini SKPP ini merupakan program Bawaslu dalam upaya untuk memberikan pendidikan atau pemahaman terkait politik dan pemilu, terutama di sini adalah sebagai pengawasan partisipatif. Oke, baik. Saya mau tanya dulu sama peserta SKPP kita. Saya panggilnya siapa ini? Boleh dipanggil Malik, Kak. Oke, baik. Malik ya. Malik, tahu pertama kali ada SKPP itu informasinya dari mana? Ya, lebih tepatnya di media sosial, di WA, di grup WA gitu. Oke, itu grup WA. Grup WA dari teman-teman organisasi gitu. Jadi ada teman yang share informasi, terus kita coba klik linknya untuk daftar di SKPP tersebut. Oke, nah Malik, kenapa sih tiba-tiba tertarik untuk bergabung menjadi peserta SKPP? Ya, kebetulan kan pada saat SKPP itu adalah di tahun pemilu, tahun 2019 pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwasannya kenapa tidak kita ikut berpartisipasi di dalamnya seperti itu. Karena melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran, banyaknya orang-orang yang masih belum paham berkaitan dengan pemilu, maka jiwa-jiwa muda kita ini tertarik untuk bergabung menjadi alumni SKPP tadi itu, maksudnya dalam lingkaran SKPP itu sendiri, seperti itu, Kak. Oke, sangat menarik ya, jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang sedang membara. Iya. Oke, langsung saja. Mungkin saya tanya ke Pak Riki ya, sebagai anggota tim SKPP di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Pak, bisa tidak dijelaskan bagaimana persiapan seleksi SKPP oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini? Sebenarnya untuk persiapan seleksi itu semua diatur oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di sini provinsi hanya menentukan lokasi atau domisili peserta yang harus dipenuhi. Yaitu untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri ada 7 kabupaten kota yang menjadi syarat atau domisili peserta, yaitu yang pertama Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Selain itu juga kami juga menentukan 7 titik pelaksanaan SKPP. Walaupun kita sudah tahu 7 kabupaten, tapi kita tetap
harus menentukan 4 titik. Yaitu yang pertama, titik pertama itu di Kabupaten Buol. Terus titik kedua itu ada di Parigi Motong. Nah, untuk Parigi Motong itu mencakupi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Motong. Nah, untuk titik ketiga itu ada di Kabupaten Morowali dengan peserta yang dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Untuk titik terakhir, titik keempat itu ada di Banggai Laut. Di Banggai Kepulauan. Ini mencakup Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Hanya seperti itu saja. Terus ditambah lagi mungkin kita ini sebagai kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi. Dan kita sudah melakukan sosialisasi baik secara daring walaupun face to face kepada masyarakat umum. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, selanjutnya untuk Malik ya. Yeah. Nah, Malik boleh di-sharing sedikit bersama saya dan sahabat Bawaslu, bagaimana perasaannya pada saat dinyatakan lolos hingga berangkat ke mana kemarin, Bogor ya? Bogor. Oke, untuk melaksanakan sekolah kadet pengawas partisipatif. Ya, untuk perasaan saya ya cukup bersyukur alhamdulillah bisa menjadi perwakilan Kota Palu pada saat itu. Jadi mulai dari tahap seleksinya teman-teman juga, saya bersama teman-teman yang lain itu kami setor berkas di kabupaten, terus selanjutnya diseleksi dan tidak terfikir sama sekali jika saya akan lolos seperti itu pada saat itu. Jadi sehingga saya di situ hanya berdoa kepada Allah gitu. Saya minta kalau memang ini terbaik saya loloskan, seperti itu, diloloskan. Alhamdulillah pada saat pengumuman nama saya diloloskan menjadi salah satu dari 6 orang yang mengikuti wawancara pada saat itu. Setelah wawancara, di tes wawancara saat itu dan dinyatakan kembali untuk lolos mewakili Kota Palu pada saat itu. Jadi ada 6 orang perwakilan Sulawesi Tengah dari masing-masing kabupaten itu, ada 6 orang yang mewakili Sulawesi Tengah untuk mengikuti SKPP di Bogor. Yang cukup berkesan juga pada saat pemberangkatan, saya hampir ketinggalan pesawat gitu. Seperti itu, hampir ketinggalan pesawat karena pesawat di landingnya itu jam 7, saya jam setengah 7 baru berangkat ke bandara, seperti itu. Jadi pada saat itu cukup menegangkan juga gitu kan, ini jadi berangkat tidak ini kan, seperti itu. Alhamdulillah tetap berangkat pada saat itu, bisa berangkat bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, dan sampai di Bogor kita ada waktu 14 hari selama kita ikut sekolah itu 14 hari. Namun kita normalnya 12 hari karena 2 hari itu hari liburnya, seperti itu. Jadi cukup berkesan karena kenapa pada saat kita sampai di tempat kegiatan, kita packing barang dan sebagainya, kita juga pada saat malam pertamanya, malam pembukaan, saya tidak menyangka juga pada saat itu, karena saya pakai peci pada saat itu, saya pakai peci sehingga dari pihak Bawaslu RI panggil saya. Dari mana? Ditanya dari mana, saya bilang dari Palu, Sulawesi Tengah. Bisa baca doa sebentar ya pada saat pembukaan. Saya terheran-heran kenapa, atau mungkin karena peci saya seperti itu, langsung dipanggil Ustadz pada saat itu juga, seperti itu. Wallahu alam, seperti itu. Jadi saya juga bersyukur di situ bisa tampil sebagai perwakilan Bawaslu Sulawesi Tengah pada saat itu untuk membacakan doa, seperti itu. Suatu kesyukuran buat saya, suatu kebanggaan juga buat saya jadi perwakilan Kota Palu dan terkhusus Bawaslu Sulawesi Tengah pada saat itu. Jadi selain itu materi-materi juga yang kami dapatkan pada saat itu, orang-orang yang sangat luar biasa yang mengisi materi pada saat itu, dari komisioner, dari pihak pimpinan yang lainnya, mantan komisioner juga ada pada saat itu, para tokoh-tokoh, dosen-dosen yang ada di Bogor sana. Jadi kami cukup cukup berbangga, cukup senang pada saat itu bisa mendapatkan materi-materi yang memang belum pernah kami dapatkan atau mungkin sudah pernah, dan kami merefresh kembali ingatan-ingatan kami, seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu kayaknya. Oke, sangat menarik ya, hampir ketinggalan pesawat dan dijadikan Ustadz. Oke. Malik kira-kira masih ingat tidak apa yang materi yang paling menarik pada saat Malik menjadi peserta SKPP saat itu? Yang saya ingat menarik sekali itu sempat kita diskusi juga dengan teman-teman lain itu tentang perempuan yang terlibat dalam kepemiluan pada saat itu kan, karena melihat kurangnya partisipasi perempuan itu sendiri, sehingga kenapa sampai materi itu ada. Jadi pada saat itu kita didiskusikan, sempat yang isi kalau tidak salah mantan komisioner
yang perempuan, saya sudah lupa namanya juga. Jadi pada saat itu kita diskusi kenapa sih perempuan ini penting untuk terlibat dalam pengawasan partisipasi itu sendiri, seperti itu. Karena kita melihat kebanyakan, bahkan kalau kita melihat komisioner di Bawaslu RI sendiri hanya satu, seperti itu pun perwakilan dari Sulawesi Tengah. Seperti itu. Jadi sehingganya diharapkan partisipasi dari kaum perempuan ini bisa ada di setiap kegiatan-kegiatan khususnya kepemiluan ini. Seperti itu. Itu yang agak menarik menurut saya. Seperti itu. Oke, jadi mengikuti kegiatannya selama 14 hari ya. Nah, selama 14 hari itu apa manfaat yang diperoleh selama mengikuti SKPP itu sendiri? Kalau dibilang manfaat cukup banyak, kalau disebutkan satu-satu tidak akan selesai, seperti itu. Jadi ada banyak sekali mungkin dari segi materi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kan alhamdulillah saat ini saya kan masih beraktivitas di bangku perkuliahan, tepatnya di Pasca Sarjana IAIN Palu di S2-nya. Jadi saya kemarin kebetulan juga di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah kalau di IAIN. Jadi pembahasan berkaitan dengan kepemiluan masih sangat kurang, seperti itu. Karena kita memang fokus di bagian keislaman. Jadi untuk fokus-fokus di bidang hukum seperti kepemiluan ini masih agak kurang. Sehingga apa yang diberikan oleh komisioner dan pemateri-pemateri lain itu cukup bermanfaat bagi kami, yang kami bawa kepada masyarakat untuk disosialisasikan, seperti itu. Karena follow up dari Bawaslu RI sendiri mengadakan SKPP ini sendiri adalah yang kami dapatkan itu adalah kami bisa menjadi panjang tangan dari Bawaslu RI untuk menjadi agen-agen yang bisa mensosialisasikan tentang pengawasan partisipatif itu sendiri, seperti itu. Sangat menarik ya. Jadi diharapkan kader dari atau alumni SKPP sendiri bisa menjadi mata telinga dari Bawaslu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaannya kepada Pak Riki. Pak Riki, apa sih pendapat tentang alumni SKPP baik di angkatan saat ini atau angkatan yang sebelumnya? Ya, untuk alumni sendiri sebenarnya perlu diketahui juga, selain yang telah dilaksanakan oleh RI, 2 sama RI, Bawaslu provinsi juga bersama kabupaten telah melaksanakan 2 kali SKPP. Itu waktu tahun 2020. Yang pertama itu SKPP berbentuk daring. Kita mengingat 2020 itu sudah mulai COVID. Jadi semua aktivitas maupun aktivitas instansi atau aktivitas pribadi itu kita terbatasi. Adakah ada larangan untuk keluar rumah, ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Nah, untuk menanggulangi hal itu, Bawaslu provinsi, provinsi sudah memang melaksanakan SKPP secara daring. Nah, dari SKPP daring ini kita sudah mendapatkan alumni 35 orang. Di 35 peserta. Nah, itu dari pendaftar sebanyak 75 kalau nggak salah. Nah, kemudian selain itu juga kita sudah mendapatkan kita juga sudah melaksanakan SKPP berbentuk tatap muka juga, tetapi tentunya karena tahun 2020 masih pandemi, kita menggunakan protokol kesehatan dan dilaksanakan di dalam ruangan yang luas dengan jumlah yang terbatas. Nah, dari sana kita mendapatkan sekitar sebanyak 39 alumni. Nah, selain yang berapa kalau nggak salah 6 orang ya, 6 orang itu ditambah 35 ditambah 39. Nah, dari kesemua itu sudah banyak juga SKPP, alumni SKPP yang sudah bahkan menjadi penyelenggara pemilihan. Ada yang jadi panwascam, ada yang bahkan bekerja sebagai anggota staf sekretariat Bawaslu Kabupaten, ada yang jadi PKD, bahkan yang baru-baru kemarin banyak yang menjadi pengawas TPS. Nah, seperti saya sangat mengapresiasi kegigihan mereka, sampai mereka walaupun sudah jadi alumni, mereka tidak putus tetap mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di SKPP. Bahkan walaupun mereka hanya sebagian kan yang ikut dalam yang menjadi penyelenggara, ada juga beberapa yang memang masih kuliah juga, mereka mengadakan suatu pertemuan atau diskusi kecil di kampus mereka atau bahkan di masyarakat. Nah, contohnya kemarin ada undangan dari SKPP angkatan yang sama, itu di Tojo Una-Una mengundang kita, Bawaslu Provinsi yang diwakili oleh
koordinator divisi pengawasan yaitu Bapak Sutarmin untuk menghadiri untuk menjadi narasumber. Nah, jadi ini sebagai salah satu bukti mereka tetap mengamalkan ilmu-ilmu mereka dan emang menjadi tujuan dari adanya SKPP ini memberikan ilmu atau memberikan pendidikan mengenai kepemiluan, apalagi dalam hal pengawas partisipatif. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Jadi setelah menjadi alumni masih tetap saja ya berkomunikasi dan tetap ada forum yang ada forum. Oke, forum apa itu? Nah, ya untuk istilahnya untuk mengumpulkan mereka di dalam satu wilayah itu, di dalam satu itu kita juga menggunakan grup WA salah satunya. Grup WA bagian pengawasan mungkin nanti untuk yang tahun sekarang pun apabila sudah ada yang alumni, kita akan tetap masukkan juga. Nah, grup WA nanti akan disebarkan dan selain itu juga kami berencana akan mengadakan sejenis outbound atau pertemuan dengan seluruh alumni. Walaupun tidak bisa seluruh alumni, mungkin sebagian alumni yang bisa hadir. Nah, rencana itu dilaksanakan 2021, tapi tetap kita masih menunggu arahan dari Bawaslu RI. Seperti itu. Oke, untuk ini Pak Riki, kegiatan SKPP selanjutnya ini kira-kira apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya? Iya. Mungkin kita jelaskan juga ini 2021 ya maksudnya ya. Iya, yang 2000 ya perlu diketahui yang khusus 2021 itu kita dibagi menjadi 3 gelombang. Bukan 3 gelombang, 3 tahap istilahnya. Tahap pertama itu tahap dasar yang sekarang akan dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Yang kedua adalah tahap menengah yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan tahap lanjutan. Nah, untuk tahap menengah itu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi itu akan dipilih dari 5 orang peserta terbaik di 4 titik yang tadi saya sudah jelaskan. Di 4 titik yang dan dipilih oleh Bawaslu RI yang telah melaksanakan SKPP dasar. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan SKPP tingkat menengah akan di tingkat lanjut. Nah, dari 5 orang berarti ada sekitar 20 peserta nanti akan disaring lagi menjadi 5 orang untuk diikut sertakan di dalam SKPP tingkat lanjut. Tapi tetap saja ini masih rencana. Masih bisa ada perubahan, apalagi kita mengingat sekarang masih COVID, jadi belum bisa juga kami pastikan juga. Oke, karena saat ini kita sedang berada di era pandemi, jadi memang semuanya dibuat serba digital ya. Nah, oke, mungkin ini poin penting juga untuk sahabat Bawaslu. Nah, Pak Riki, boleh dijelaskan apa sih syarat dan ketentuan untuk mengikuti SKPP? Mungkin saja sahabat Bawaslu ada yang berminat untuk menjadi atau mengikuti SKPP di tahun 2021 ini. Nah, untuk SKPP 2021, selain yang tadi sudah dijelaskan merupakan beralamat atau berdomisili di 7 kabupaten yang sudah ditunjuk, juga harus berusia di antara 20 sampai 30 tahun. Yang kedua, minimal lulusan SMA atau sederajat. Kemudian yang pasti tidak pernah menjadi anggota partai politik, mengingat kita Bawaslu ini anggota independen. Kemudian juga tidak pernah atau tidak sedang dalam masa berketerlibatan hukum di sini. Kemudian diutamakan untuk yang pernah berorganisasi, ya tentu saja dikecualikan organisasinya partai politik atau bagi saya partai politik, ya seperti itu. Kemudian ada juga kita bukan mengutamakan lah istilahnya, kita mempertimbangkan mempertimbangkan secara positif ya, apabila peserta tersebut merupakan perempuan, karena tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan di dalam pengawas partisipatif itu masih kurang. Selain itu juga kami juga untuk disabilitas, kami juga mengutamakan itu dan juga kelompok rentan, karena dua kelompok ini disabilitas dan kelompok rentan ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dari mereka yang merasakan secara langsung bagaimana kesulitannya mereka dalam perpolitikan apabila mereka sedang disabilitas atau tentang sebagai
golongan anggota kelompok rentan tersebut. Nah, yang pasti tentunya mendaftarkan secara online. Adapun linknya yang bisa mendaftar itu skpp.bawaslu.go.id /registrasi. Nah, tapi mungkin sekarang terakhir itu tanggal 28 Mei 2021 pukul 18 WIB. Berarti di sini tanggal pukul 19 WITA. Oke, jadi jangan lupa dicatat ya untuk sahabat Bawaslu. Nah, tadi Mas Riki saya mendengar ada kelompok rentan. Mungkin sahabat Bawaslu juga ada yang belum paham apa itu kelompok rentan. Ya, mungkin ya kelompok rentan ini bisa ada beberapa kategori seperti kelompok rentan yang berada di 3T, daerah terluas, tertinggal, dan satu lagi saya lupa. Pokoknya yang kurang pendidikannya, istilahnya di sini bisa saja buta huruf atau yang seperti itu, atau bisa saja di sini adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas walau baik di wilayah itu baik secara agama atau secara sosial atau gimana, saya juga seperti itu. Atau bisa saja ada kelompok-kelompok yang rentan politik. Di sini yang sukar politik atau apa istilahnya, apatis terhadap politik. Mungkin ya salah satu contohnya itu seperti beberapa nelayan di beberapa daerah. Kita ini banyak daerah yang berkepulauan. Daerah berkepulauan ini mungkin sebagian besar pola pikir mereka itu buat apa perpolitikan, kita melaut saja. Apalagi contoh seperti kemarin 9 Desember itu walaupun hari diliburkan, tetapi sebagian besar mereka memilih untuk melaut karena mereka berpikir ini cuma satu hari, kita ini perlu makan, istilahnya seperti itu Pak contohnya. Oke, baik. Sepertinya kalau mendengar syaratnya saya sudah gugur di poin pertama ya, masalah umur. Tadi di batas maksimal 30 tahun. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk kedua narasumber hari ini. Nah, mungkin ke Malik dulu ya. Malik, kira-kira apa harapan untuk SKPP ke depannya? Baik, harapan untuk SKPP ke depan ya. Tentu harus ada lagi perbaikan-perbaikan yang masih kurang seperti itu. Ada target yang ingin dicapai pasca SKPP tadi seperti itu. Jadi dari pihak entah itu dari pihak Bawaslu RI atau dari pihak Bawaslu provinsi itu memberikan target kepada peserta SKPP sehingga follow up yang ada nantinya itu lebih baik lagi seperti itu. Jadi tidak sekedar ikut sekolah lantas terus menganggur seperti itu, tapi ada follow up-nya. Follow up di sini adalah kader-kader SKPP tadi diberikan wadah dalam artian bisa membuat suatu kegiatan, entah itu diskusi kecil-kecilan atau sebuah seminar atau mungkin sebuah komunitas SKPP sehingga teman-teman yang ada di SKPP ini tidak sekedar hanya sekolah terus selesai gitu, tidak ada yang dikerjakan setelahnya itu. Karena kebetulan saya juga selaku ketua organisasi, salah satu organisasi di Kota Palu, namanya KAMI. Jadi kami juga pernah melaksanakan salah satu diskusi online karena memang pandemi pada saat 2020. Kita menghadirkan di situ pimpinan Bawaslu Kota Palu, Pak Ivan gitu kan, sekaligus juga dari komisioner dari KPU Kota Palu. Jadi kita di situ berbicara soal polemik-polemik yang ada pada saat 2019 dan pada saat menjelang pilkada pada saat itu, sehingga inilah yang ingin dicapai atau ingin dibuktikan bahwasanya SKPP ini berhasil seperti itu. Ada follow up dari sekolah-sekolah tadi gitu. Jadi harapannya adalah yang terakhir SKPP ini dari teman-teman SKPP itu sendiri, alumni sendiri bisa membuat suatu terobosan baru seperti itu, entah itu rumah pemilu, rumah sadar tentang pengawasan partisipatif dan sebagainya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, ya banyak sekali catatan-catatannya ya. Harapannya untuk ke depan, tadi saya mendengar bahwa setelah menjadi alumni harus ada lagi terobosan dan target-target yang diberikan. Oke, itu sangat menarik menurut saya. Nah, untuk Pak Riki sendiri, kira-kira harapannya untuk SKPP di tahun 2021 ini seperti apa? Ya, sebenarnya hampir sama juga. Kami
saya juga atau Bawaslu provinsi, Bawaslu RI atau kabupaten kota juga mengharapkan seperti itu. Banyak adanya suatu wadah untuk menaungi semua alumni SKPP ataupun peserta SKPP yang lain walaupun dia belum istilahnya belum lulus atau belum jadi alumni, ada suatu wadah mereka untuk dapat mendapatkan informasi terbaru atau bisa menjadi wadah diskusi masing-masing untuk menanggapi suatu fenomena yang terjadi tentang kepemiluan. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya sudah bilang, kita memang berencana untuk melaksanakan itu. Makanya kita sudah sedang merancang untuk melaksanakan seperti tadi jambore atau seperti outbound untuk khusus anggota alumni SKPP. Tapi tentu saja ini masih tetap dalam rencana, masih belum bisa dipastikan juga karena beberapa keterbatasan. Contohnya seperti pandemi, kita tidak bisa mengumpulkan, kecuali mungkin daring itu bisa saja. Cuma kita masih menunggu juga. Kita mungkin menunggu hasil dari SKPP 2021 baru bisa kita kumpulkan seperti itu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada beberapa hal juga catatan untuk kami sebagai panitia. Itu salah satunya seperti tadi, umur. Ada keterbatasan umur di sini. Keterbatasan umur sebenarnya yang saya harapkan itu tidak ada. Terutama bolehlah umur itu keterbatasannya yaitu umur mending 17 tahun aja kita ambil. Di sanalah mereka yang lebih lebih rentan terhadap politik dan lebih istilahnya mereka lebih aware terhadap politik dan interest kepada politik. Itu sudah mulai ada. Dan umur 30 itu alasan sebenarnya 30 itu mereka karena umur segitu 20 sampai 30 itu merupakan umur produktif. Tapi kalau menurut saya itu akan lebih baik kalau tidak ada batasan umur maksimal. Karena orang-orang yang seperti saya tadi bilang, orang-orang yang kelompok rentan itu kebanyakan yaitu orang-orang yang sudah istilahnya udah tua. Seperti itu. Terus kemudian juga ada batasan SMA. Sedangkan kita juga harus maklumi di beberapa daerah di kita itu masih banyak orang yang buta huruf. Bahkan sampai mungkin beberapa juga ada yang tidak sekolah. Nah, justru orang-orang seperti itulah yang perlu kita rangkul untuk mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan pendidikan, baik itu sebagai dalam hal politik atau pendidikan lain istilahnya kan, seperti itu. Mungkin itu saja catatan dari saya. Oke, mungkin catatannya kedepannya bisa diperbaiki di beberapa regulasi ya. Jadi semua lapisan masyarakat bisa menjadi anggota SKPP. Dan yang kedua adanya wadah untuk alumni SKPP. Jadi istilahnya biar tidak tercerai-berai. Jadi ada dibuatkan satu forum atau wadah mungkin maksudnya seperti itu. Ya, sangat menarik ya diskusi kita kali ini terkait sekolah kader pengawas pemilu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber saya, kepada Bapak Riki Rizky, terima kasih kepada adik saya Abdul Malik Firdaus. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah bincang kepemiluan kita pada episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, dukung terus channel kami dengan cara mengklik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.